Halo Tusus KPM Look, kembali lagi dengan kami di Bawasal, bincang-bincang bareng sama anak Look. Ya, kali ini perkenalkan saya Arfandi yang akan menemani Tusus kalian pada episode 5 kali ini. Nah, episode sebelumnya kita sudah berbincang-bincang panjang lebar terkait apa itu Jafung. Nah, topik kali ini tidak bakal keren kok, karena kita akan membahas seputar perjalanan karir orang nomor 1 di KPM Look. Tahu nggak siapa? Ayo. Sudah jelas ya siapa gestarnya. Langsung saja kita sambut Bapak Puji Hartanto, Kepala KPM Look. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini baik, sehat dan tentu saja semangat. Tetap semangat. Baik, harus Pak. Itu harus. Ya. Mungkin Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu kepada Tutus yang ada di rumah. Ya, terima kasih sebelumnya saya sapa buat rekan-rekan, adik-adik semua. Selamat sore ya semuanya. Ya, semoga sehat dan selalu fight, selalu semangat, tidak kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Puji Hartanto, jabatan saya adalah Kepala KPPN Look. Ya, itu saja. Baik Pak. Nah, kami sangat senang Bapak dapat hadir pada episode Bawasal kali ini untuk berbincang dengan kami dan Tutus yang ada di rumah. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin langsung kita mulai saja ya Pak. Oh, Oke, siap. baik. Siap Mas Pandi. Ya. Pastinya sebelum Bapak menjadi Kepala KPPN Look ini, Bapak sudah melewati proses atau perjalanan yang sangat panjang kan ya Pak? Dan kalau boleh tahu, kami pengen dengar cerita Bapak sebelum masuk ke dunia kerja. Bapak dulu kuliahnya di mana Pak? Dan dulu kehidupan kampus Bapak seperti apa Pak? Boleh cerita kepada kami Pak? Rupanya Mas Pandi ini mengajak saya untuk flashback ke belakang ya. Jadi benar, Pak. Bercerita tentang masa lalu ya. Masa lalu itu selalu sangat menyenangkan ya. Jadi kalau boleh cerita singkatnya saja ya, saya dilahirkan di Klaten, tepatnya di Desa Kujon, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ya. Ya Pak. Masa SD, SMP saya lalui di kampung saya. Kemudian masa SMA baru saya menginjak kota Klaten ya. Wah, saya di SMA Negeri 1 Klaten ya. Kemudian tahun 1990 saya masuk di Prodip Keuangan STAN ya, waktu itu namanya Prodip Keuangan STAN, dan saya mengambil jurusan anggaran. Waktu itu ada pajak, bea cukai, ada pegadaian, kemudian ada lelang, kemudian anggaran. Nah, kenapa saya mengambil anggaran ya? Karena waktu itu saya mengikuti jejak saudara saya yang ada di anggaran begitu. Itu saudara kakak ya? Iya, kakak saya ada yang di anggaran, dan salah satu cita-cita saya menjadi ASN. ASN. Nah, waktu itu namanya PNS ya. Jadi kebanggaan untuk jadi PNS. Nah, salah satu cara untuk menjadi PNS ya masuk di sekolah kedinasan. Salah satunya di STAN Prodip Keuangan ya. Kalau kemudian bercerita terkait dengan kehidupan kampus ya tentu saja. Kampus atau perjalanan mahasiswa di era tahun 90, tahun 2000, 2010, 2020 tentu memiliki kekhasan masing-masing ya. Kalau tahun 90 itu masih nuansa jadulnya itu masih kelihatan Mas Pandi ya. Jadi waktu itu kampusnya di Jurangmangu, kemudian kehidupan lingkungannya itu benar-benar masih seperti di kampung begitu. Di situ sekitar kampung masih ada jalan-jalan yang sangat becek, kemudian ada kambing banyak, kemudian ada sapi, ada kerbau. Iya. Berarti kuliah sambil beternak. Bisa jadi kuliah sambil lihat-lihat binatang di situ. Kemudian kalau pas becek itu kita ke kampus itu pakai sepatunya kita lepas begitu, terus kita pakai plastik ya, kakinya dibungkus plastik begitu agar tidak kotor sampai di kampus nanti sepatunya
dipakai Dipakai lagi lagi. begitu. Jadi Aduh. kakinya tetap bersih begitu. Baik, Jadi Pak. itu waktu di kampus. Terus kehidupan di kampus memang waktu itu memang masa-masa memang banyak mahasiswa yang prihatin ya di situ ya. Iya, Pak. Dengan uang saku yang seadanya dari orang tua, kemudian kita Baik. makan ya juga asal kenyang begitu kan. Penting Cari kenyang kos-kosan sehari-hari, juga ya, Pak. yang paling murah. Itu sebagian besar mahasiswa mengalami hal yang Pasti, demikian. pastinya, Pak. Tetapi Terus kalau masalah keceriaan, kemudian masalah semangat belajar, saya kira fight luar biasa Tetap sama dengan musik dengan sama, milenial ya, Pak. iya, Sama. cuman kondisi lingkungan Ya. aja yang berbeda dengan sekarang. Itu benar sekali. masa-masa yang saya lewati di kampus sangat berkesan di hati saya sampai sekarang itu. Wah. Iya. Ternyata sangat keren ya, walaupun sudah tahun 90-an ya, Pak. Iya, tahun 90-an sampai tapi 93. semangatnya Iya. tetap sama dengan Oh, anak muda sama, sekarang. sama. Kalau ya. masalah semangat belajar saya kira sama. Sama membaranya, Pak. Membaranya. Baik, Pak. Betul. Nah, setelah Bapak lulus dari STAN nih, Pak. Kalau boleh Ya. tahu, Bapak langsung penempatan DJPB atau sebelumnya di mana, Pak? Ya, saya lulus tahun 93, kemudian saya ditempatkan sementara atau magang di kantor pusat waktu itu di Baik. Direktorat PBN, kalau sekarang namanya PKN kalau PKN, sekarang ya. Pembangunan Kas Negara ya, Pak? Iya, Oh, kalau baik. sekarang itu Ya. ya. Nah, setelah 1 tahun magang di situ atau penempatan sementara di situ, saya ditempatkan di Bandung di tahun 2000 ya, Bandung. di KTUA Bandung. Wah, enak sekali 2, penempatan iya. pertama langsung Bandung ya, Pak? Iya, betul ya, kantor tata usaha Anggaran Wah. 2 di Bandung. Tahu sendiri kan kota Bandung itu Wah, enak bagaimana banget, ya. dingin, banyak. Waktu itu Makanannya masih enak-enak wah, juga, Pak. waktu itu masih dingin, kemudian makanannya juga enak-enak, banyak macamnya. Ya, benar, Kemudian wisatanya juga banyak juga, terus gadisnya cantik-cantik Mas Wandi. Wah, itu bikin betah ya, Pak? iya, di Bandung Ya. itu menjadi favorit bagi Favorit. teman-teman untuk ditempatkan di situ. Kalau Tetapi teman-teman Bapak saya gimana, Pak? saya beruntung di situ. Wah, gimana, Saya Pak? sangat beruntung di situ. Ya. Teman-teman saya kebanyakan di luar Jawa. Wah. Ya, memang waktu itu mungkin sepertinya di Aceh saya mendapat yang bagus di situ di Bandung. Soal gitu. amalan gitu, Pak. Ya enggak tahu juga ya kriterianya bagaimana. Yang jelas Ya. saya di situ sampai dengan tahun 2000 ya. Oh, tahun tahun 2000, 2000. kemudian tahun 2000 saya gantian saya yang pindah di luar Jawa, yang di luar Jawa ditarik Wah, ke bisa Jawa. gitu ya. Sebenarnya masalah waktu saja, Ya, Pak, masalah waktu oh, saja. baik, Pak. Iya, saya tahun 2000 masuk di Makassar ya, di Makassar. KPKN Makassar. Wah, Ya, KPKN. kemudian di 2003 saya pindah lagi di KPKN Parepare. Wah, dulu namanya masih KPKN ya, Pak? Iya, KPKN. KPKN. Iya, itu kan dulu sebelum Karena apa tahun ya, Pak? 2004. Ya memang dulu namanya KPKN ya, tapi setelah dimunculkannya atau terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara ya, Undang-Undang nomor baik, Pak. 17 ya, 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Perbendaharaan nomor 1 tahun 2004. Di situ muncullah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, dari 2004 itu baru berubah namanya menjadi dari KPKN menjadi KPPN itu tahun 2004. Nah, di situ saya tadi melanjutkan yang tadi ya, saya 2003 itu masuk KPKN Parepare, kemudian 2006 pindah lagi ke Makassar. Wah, waktu itu di KPPN sebentar, KPPN sudah KPPN ya, KPPN sebentar, terus di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Makassar yang di Kilo 4. Kali Pak tahu kan? Iya, kemarin saya jadi di situ, Pak. Oh, di situ ya, di Kilo 4. Jadi kita pernah bareng ya, Pak, tempat kerjanya. Iya, terus tahun 2008 baru saya promosi eselon 4 di KPPN Kolaka begitu. Oh, Bapak ternyata menjadi pejabat eselon 4 di KPPN Kolaka. Kolaka, iya, betul. Wah, kalau boleh tahu, Pak, setelah Bapak sebelum Bapak menjadi kepala KPPN Kolaka, menjadi pejabat eselon 4 KPPN Kolaka, Bapak melalui proses seperti apa ya, Pak, kalau boleh tahu?
Ya, untuk menjadi jabatan struktural, yang menjabat struktural untuk eselon 4, waktu itu saya eselon 4B ya. Ya Pak. 4B ya, waktu itu masih ada 4B, 4A untuk KPPN Kolaka, 4B waktu itu ya. Saya menjabat itu akhir tahun 2008. Nah, Baik, Pak. waktu itu untuk menjadi pejabat struktural eselon 4 ada 2 cara waktu itu. Yang pertama adalah mengambil dari staf di KPPN percontohan ya, percontohan, kemudian yang itu sudah golongan 3B, di profiling, kemudian lulus, jadilah dia pejabat eselon 4 di KPPN percontohan. Nah, yang di luar non percontohan itu sudah golongan 3C, kemudian sarjana, kemudian kita berkinerja baik di 2 tahun terakhir ya. Waktu itu ya namanya DP3 ya, DP3 baik di 2 tahun terakhir, diusul oleh kepala kantor. Nah, nanti keluar SK. Nah, saya dari non percontohan, percontohan, ya betul, non percontohan. Jadi syarat-syarat yang tadi sudah golongan 3C, kemudian sarjana, kemudian DP3-nya baik diusulkan dan diverifikasi oleh kantor pusat, memenuhi syarat untuk menjadi jabatan eselon 4, ya keluarlah SK. Begitu. Iya. Jadi pejabat eselon 4. Iya, pejabat eselon 4 begitu. Baik, Pak. Nah, tadi Bapak bilang kan persyaratan salah satunya jadi sarjana ya, Pak. Iya. Setelah Bapak dari D3 anggaran, berarti Bapak melanjutkan S1 kan, Pak? Iya. Itu kalau boleh tahu di mana ya, Pak? Boleh kepada kami? Ya, Pak. Saya waktu itu di KTUA Bandung 2 ya, jadi kerja dari 2 tahun di KTUA itu kan sudah diizinkan untuk melanjutkan pendidikan ya, di luar apa ya? Di luar kampus. Di luar kedinasan maksudnya izin tapi di luar kedinasan gitu loh. Jadi masuknya malam, masuknya malam. Waktu itu saya masuk di STIA LAN ya, STIA LAN. Bandung, lulus tahun 97. Iya. Oke. Pak. Dan selama di Kolaka, boleh cerita nggak Pak gimana suasana di Kolaka Pak kepada kami? Kami pengen dengar cerita Bapak nih. Ya, sebenarnya Pak, di Kolaka itu hampir-hampir sama dengan di Luwuk. Jadi kotanya itu di pinggir pantai begitu ya. Kemudian ada bukit-bukit, gunung-gunung, kemudian ada tambang, mirip-mirip lah dengan Luwuk. Tidak terlalu sepi, tidak terlalu ramai ya. Jadi sedang-sedang saja waktu itu. Jadi saya menjalaninya itu ya dengan enjoy saja. Yang terpenting bagi saya sudah menduduki jabatan eselon 4, artinya tugas dan tanggung jawab saya itu sudah menjadi lebih ya, saya sudah punya staf, saya bisa mengkoordinir memerintah daerah staf. Tentu saja itu memerlukan keahlian tersendiri dalam rangka menunjang tugas daripada organisasi waktu itu di KPPN Kolaka. Gitu. Iya, betul. Baik, Pak. Iya. Nah, sekarang kan Bapak sudah menjadi kepala KPPN Luwuk nih, Pak. Iya. Nah, apakah proses dari pejabat eselon 4 menjadi pejabat eselon 3 itu sama, Pak? Atau ada tahapan tersendiri yang lebih kompleks gitu, Pak? Boleh cerita kepada kami, Pak? Ya, sedikit sharing ya. Ya, boleh, Pak. Jadi saya dilantik menjadi pejabat eselon 3 itu 24 Mei 2021. Oh, tahun kemarin, Pak. Iya, kemudian menjabat melaksanakan tugas ya di KPPN Luwuk ini mulai 1 Juni 2021. Jadi sudah hampir 16 bulan. Hampir 16 bulan ya, Pak. Sudah 16 bulan malah. Sudah 16 bulan. Enggak terasa, tahu-tahu sudah sekian lama gitu. Saking ya kita melaksanakan amanah ini dengan dengan enjoy seperti air mengalir saja. Nah, kemudian kalau ditanya terkait dengan bagaimana proses menjadi eselon 3 ya, itu waktu itu di 2019 itu mengacu kepada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur negara. Nah, jadi untuk menduduki suatu jabatan eselon 3 itu harus memenuhi syarat. Yang pertama,
kompetensi teknis ya, kompetensi teknis yang dalam hal ini penguasaan hard kompetensi. Kalau di kita ya pengetahuan dari masalah perbendaan dari kantor pusat sampai daerah begitu ya. Iya, banyak sekali. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial ya. Kompetensi manajerial itu terkait dengan 8 kompetensi. Ya, itu apa saja itu, Pak? Itu ada kompetensi integritas, kemudian kompetensi kerjasama, kemudian kompetensi apalagi ya, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pengembangan diri dan orang lain, kemudian bagaimana kita mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah itu ya. Kemudian ada lagi kompetensi sosial kultural, itu terkait dengan bagaimana kita mengelola kebinekaan yang ada di Republik ini menjadi suatu perekat bangsa begitu. Selain itu syarat yang lain adalah syarat jabatan, persyaratan jabatan namanya. Itu sudah menjabat eselon 4 minimal 6 tahun. Minimal 6 tahun, kemudian pendidikan pelatihan yang diikuti, kemudian pangkat golongannya sudah 3D, kemudian kinerja baik dalam 2 tahun terakhir termasuk perilaku ya, 2 tahun terakhir, dan tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin itu ya. Setelah kita memenuhi syarat itu, kemudian ya tahu-tahu kita ada dari ND dari kantor pusat yang sifatnya rahasia, yang ditujukan kepala kantor, kita dipanggil kepala kantor, loh ini kamu diberi kesempatan untuk mengikuti ujian talent, namanya talent, untuk mendapatkan jabatan struktural eselon 3. Apa itu buat semua eselon 4 di kantor Bapak atau gimana, Pak? Oh iya, jadi waktu itu ya semua yang pejabat eselon 4 itu diberi kesempatan, asal itu sudah dapat dari ND kantor pusat tadi, si A, B, C, C. Nanti dikumpulkan oleh kepala kantor yang berkenan mengikuti ya mengikuti, yang tidak biasanya juga ada, tapi kepala kantor selalu memberi semangat agar kita itu untuk mengikuti. Dan kalau saya sih sekali lagi ada kesempatan selalu manfaatkan dengan baik. Kemudian setelah itu ya diusulkan oleh kepala kantor, setelah diusulkan kepala kantor, kita menunggu untuk mengikuti tes tahap pertama. Tes tahap pertama yaitu tes terkait dengan hard kompetensi tadi. Itu seperti apa tuh, Pak, tesnya? Yaitu pengetahuan kita terkait perbendaraan. Ya, luas sekali itu. Jadi tugas pokok fungsi kita dari kantor pusat, dari masing-masing direktorat, dari Kanwil sampai dengan KPPN. Nah, kita belajar semua itu juga terkait hal dengan misalnya undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaraan, masalah BLU, pokoknya banyak sekali yang kita belajar. Jadi sampai agak bingung juga ya, tapi yang penting kita kan belajar begitu ya, mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti hard kompetensi itu. Nah, dan waktu itu pelaksanaan hard kompetensi dilaksanakan secara online. Itu ada soal-soal yang ada pilihan ganda, kemudian ada IC, ada kasus, studi kasus, ya. Kemudian pembuatan makalah waktu itu. Makalah yang ditentukan waktu itu, pokoknya makalahnya ini kamu buat. Ada temanya, Pak. Ada temanya ditentukan saat itu juga begitu. Jadi kita ya persiapannya kita banyak-banyak baca aja. Banyak baca. Karena temanya kita nggak tahu kan. Tahu-tahu di situ ada itu. Kita membuat makalah di situ, semacam literasi lah. Kemudian kalau sudah selesai, ya kita menunggu apakah kita lulus hard kompetensi itu. Kemudian kebetulan saya puji Tuhan lulus untuk mengikuti tes berikutnya. Nah, tes berikutnya adalah terkait dengan peningkatan soft kompetensi. Kompetensi tadi yang 8 kompetensi tadi yang saya sebutkan tadi. Dari integritas sampai pengambilan keputusan serta sosial kultural tadi ya. Di situ dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini ARA ya. ARA itu apa, Pak? Ya semacam konsultan ya, untuk melakukan pengujian terkait dengan soft kompetensi begitu ya. Di situ ada soal-soal yang harus dikerjakan juga, soal pilihan ganda begitu ya. Macam TPA begitulah. Udah gitu. Kemudian ada yang gambar-gambar juga itu loh. Kemudian ada juga
membuat makalah, kemudian juga kemudian presentasi, kemudian ada diskusi, kemudian ada wawancara. Wawancara. Kemudian yang terakhir adalah wawancara dari internal kita. Baik, Pak. Wawancara itu berupa makalah yang kita presentasikan, diuji, kemudian kesiapan kita untuk menjadi pejabat eselon 3. Nah, kalau sudah semuanya ya kita tinggal menunggu hasilnya saja. Hasil dari pusat. Saja. Nanti kalau misalnya kita sudah memenuhi JPM-nya JPM-nya sudah memenuhi dan syarat-syarat lain sudah memenuhi, ya kita akan lulus. Nah, puji Tuhan saya waktu itu lulus dan posisi Redino. Redino itu artinya kita sudah disiapkan untuk kalau ada formasi disiapkan untuk menjadi pejabat eselon 3. Akhirnya itulah saya ditempatkan sebagai kepala KPPN Luwu ini. Begitu ceritanya, memang panjang. Sangat panjang dan kompleks. Iya, panjang ya. Tapi ya walaupun panjang, saya kira teman-teman semua, saya kira ini menjadi motivasi ya kan. Persyaratan itu selalu bergerak, tidak selalu begitu. Nah, sekarang itu sepertinya bukan hard kompetensi yang didulukan, tapi soft dulu sepertinya untuk tahap berikutnya. Tapi mekanisme hampir-hampir mirip begitu. Nah, ya pesan saya kepada teman-teman untuk jabatan eselon 4 ya persiapkan saja ya, sering-sering baca terkait dengan tugas fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, juga latihan terkait peningkatan kompetensi tadi. Nah, kita bisa baca-baca kok di situ, banyak literasi di situ. Penting banyak baca ya, Pak. Iya, banyak literasi di situ. Oke. Kita nggak seceng aja sudah dapat itu. Baik, Pak. Ya. Nah, setelah Bapak menjadi kepala KPPN Luwu, Pak, kita pengen dengar nih, Pak, impresi pertama Bapak dengan kultur budaya yang ada di sini, Pak. Mungkin dari makanannya, orang-orangnya gimana tuh, Pak? Boleh cerita kepada kami, Pak? Ya, kalau jabatan eselon 3 itu kan kita nggak menyangka-nyangka ya. Iya, benar. Artinya sesuatu yang tidak sangka, tapi tahu kita sudah jabatan eselon 3 ini, walaupun kita sudah redino, tapi kan kita nggak tahu ditempatkan kapan, diangkat kapan, itu kan nggak tahu. Nah, itu suatu yang luar biasa bagi saya. Jadi kita naik satu tingkat dari seksi ke jabatan eselon 3. Itu suatu yang saya cita-citakan begitu, dan itu mungkin dicita-citakan juga sebagian besar untuk pejabat-pejabat eselon 4 untuk meniti karir jenjang selanjutnya. Nah, saya ditempatkan di KPPN Luwu ini. Yang pertama, saya buta itu dengan KPPN Luwu, memang buta dengan belum kondisi ini Luwu. Tapi kan saya langsung aja begitu ada SK pelantikan, saya juga langsung searching Luwu itu bagaimana kotanya begitu. Ternyata di situ sudah saya patokannya dekat bandara, dekat pelabuhan. Sudah ramai itu pasti. Tidak mungkin sepi ya. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada, kita kan sudah mutar kemana-mana ya. Saya sudah 9 provinsi yang sudah saya lalui. Jadi penempatan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi saya. Dan Luwu ini setelah saya datang langsung, ternyata tidak jauh beda dengan yang di searching saya di Google. Ternyata tempatnya juga dari sisi pemandangannya indah, alamnya oke, lautnya sangat indah, terus gunung bukitnya sangat indah, penduduknya beraneka ragam di sini ya. Di sini ada suku Saluan dan suku Balanta aslinya. Pendatang juga banyak sekali ya, dari Jawa, ada dari Bajo, ada dari Bugis, ada dari Toraja ya. Ada teman kita dari Batak juga ada. Jadi luar biasa di Luwu ini, jadi banyak sekali ya, banyak sekali suku bangsa yang di sini, tetapi di sini dapat hidup berdampingan dan damai sejahtera begitu ya. Saya rasakan. Dan untuk budaya-budaya di sini ya tentu saja mempunyai, setiap daerah kan punya kekhasan masing-masing ya. Budaya sini menurut saya ya bagus semuanya, karena ya itu tadi punya kekhasan masing-masing. Jadi pada intinya yang penting bagi diri kita sendiri saja, di mana kita ditempatkan, kita bisa memposisikan diri ya, sebagai tamu itu kita harus bagaimana? Ya harus menghargai, menghormati tuan rumah, di mana kita berpijak di situ bumi dijunjung. Itu arahan atau nasihat dari orang tua kita zaman dulu kan begitu. Dimanapun kita berada,
kita harus menghormati budaya, adat istiadat, dan tentu saja mempunyai manfaat di situ. Dan itu saya sampaikan ke teman-teman agar kita semuanya itu bisa menjadi insan-insan perbendaharaan yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, di samping itu dapat berkomunikasi, dapat hidup berdampingan dengan masyarakat setempat, dan juga yang tidak kalah penting memberi manfaat ya kepada daerah setempat begitu. Wah, ya. Keren sekali ternyata ya Pak. Iya. Selanjutnya setelah Bapak menjadi kepala kantor di sini Pak, gimana terkait para penggawa KPPN Luwuk nih Pak, impresi Bapak kepada mereka Pak? Ya, untuk teman-teman KPPN Luwuk, saya merasakan itu luar biasa sekali ya. Jadi kita dengan kondisi saat ini cuma 13 orang ya, 13 orang itu 13 orang termasuk saya. Sedangkan kita itu diberikan amanah tugas yang luar biasa yang ya mempunyai manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Karena tugas kita itu menyangkut kesejahteraan masyarakat begitu ya. Benar, Pak. Kita harus mengawal APBN di daerah begitu ya. Kemudian kita harus menyalurkan dak fisik, dana desa, kemudian BOS, kemudian BOP. Nah, kita harus menjaga itu semua agar berjalan dengan baik dan lancar sehingga tepat sasaran ya, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang betul-betul membutuhkan begitu ya. Di samping itu kita juga harus mendampingi Satker, bagaimana Satker itu menyusun laporan keuangan itu dengan baik, cepat, tepat dan akuntabel ya. Jadi berkontribusi dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang WTP ya. WTP itu kan tujuan dari pelaporan keuangan di KL. Nah, kita di daerah ini menjadi ujung tombaknya untuk mendampingi satuan kerja agar mencapai WTP. Di tingkat kementeriannya itu. Dimulai dari daerah dulu, terus berlanjut ke Kanwil, terus berlanjut ke eselon 1 dan tingkat kementerian. Nah, kita peran di situ. Selain itu jika kita diberi tugas amanah yang terkait dengan implementasi marketplace di KIP, kemudian KKP, kemudian juga pengembangan kompetensi PPK, PPSBM, dan tugas-tugas yang lainnya yang tentu saja itu menurut saya berat tetapi mulia. Nah, dengan kondisi SDM kita yang sedikit dan kita bisa melaksanakan tugas itu sangat luar biasa, dan saya menghimbau ya, kita sudah berjalan sudah baik. Tentu saja ini saya berterima kasih sekali dengan pejabat sebelum saya ya, Pak Abu Said Maha ya, yang sudah membentuk sistem kerja yang baik. Saya meneruskan, saya akan mengembangkan, menjaga agar KPPN Luwuk ini menjadi keluarga yang yang kompak, yang selalu mengutamakan kebersamaan, dan kenyamanan itu. Karena dari situ pondasi kita, kalau sudah nyaman bersama, kita itu melaksanakan tugas itu menjadi enteng. Seberat apapun toh, seberat apapun Mas Pandi. Bagaimana Mas Pandi pertama ini baru ini langsung digojlok menjadi host itu itu ada kaderisasi. Tapi kan sangat asik kan, sangat asik. Saya juga berat waktu pertama itu, tapi karena teman-teman selalu bersama, jadi sepertinya pekerjaan ini kita bisa laksanakan bersama kok. Kalau berat ya kita laksanakan bersama. Kalau susah ya kita merasa susah bersama. Kalau senang ya senang bersama. Tapi sepertinya susahnya sedikit saja, jarang kita susah ya, kita selalu happy saja. Yang terpenting kita tusi kita yang utama kita laksanakan dan kita merasa happy, dan saya merasa di KPPN Luwuk menemukan hal itu, dan teman-teman saya juga menginginkan merasakan yang sama seperti yang saya rasakan, kita rasakan bersama lah gitu. Iya gitu. Baik Pak, itu tadi perjalanan karir dari seorang Pak Puji ya. Iya. Namun kita masih ada beberapa hal yang penasaran sama diri Bapak. Katanya Bapak kemarin habis
membuat suatu lagu ya Pak yang judulnya Batra Pak. Iya. Makanya Pak, itu inspirasinya dari mana sih Pak? Bisa dapat itu ya. inspirasi seperti yang sangat keren menurut kami Pak. Ya, Itu Pak. lagu judulnya Bahtera. Itu Ya. sebenarnya kan ungkapan. Saya kira mewakili ungkapan seluruh pegawai insan perbendaharaan karena hampir semua insan perbendaharaan mengalami hal yang sama Ya, ya. benar sekali, Jadi Pak. mutasi dari tempat satu ke tempat lain, dari pulau satu ke pulau Pulau lain, lain. dari yang dekat sampai yang jauh, kembali lagi yang ke tengah, yang ke timur dan lain sebagainya. Dan itu merupakan ungkapan dari kita semua Baik, Pak. insan perbendaharaan bahwa dimanapun kita ditempatkan, kita itu selalu siap. Yang pertama selalu siap, kemudian ya tetap memberikan sesuatu yang terbaik, Baik, ya, Pak. begitu. Kemudian ya optimis saja. Kan kalau kita ditempatkan sesuai harapan itu hanya masalah waktu saja. Betul sekali, Sekarang Pak. mungkin sesuai harapan nantinya ya mungkin kita nggak tahu di mana, tapi ya itu tadi dimanapun kita ditempatkan, kita harus membuat diri kita itu nyaman. Kita baik. harus membuat diri kita itu senang. Kalau dari situlah pangkal kita itu menjadi baik tidaknya dalam melaksanakan tugas. Kalau sudah kita itu nyaman, ya saya kira ya tugas itu akan berbarengan dengan kenyamanan itu Benar tadi. sekali, Pak. Iya itu. Mungkin kita boleh minum dulu kali ya Pak. Oke, Tadi oke. mungkin sudah agak closing. berbuih juga ini. Siapin juga dari para kru yang di Iya, belakang yang oke, sangat keren. Oke. Pak, Oke. minum dulu ya Pak. Siap. Udah nggak panas Pak, jadi bisa minum. Wah ini hangat-hangat. Ya, bikin kita jadi semangat dan enteng bicarain Pak. Iya betul. Betul, Mungkin Mas lah. Fahri. Iya. Langsung lanjut saja ya Pak. Iya oke. Nah, siapa saja yang membantu Bapak dalam perekaman lagu Batra itu Pak, kalau boleh tahu? Oh iya, masih melanjutkan yang tadi ya. Iya, Kalau lagu Pak. Bahtera ini sebenarnya karya original dari KPPN Luwu. Jadi Bersama-sama semua ya, Pak? insan sama-sama saja. Sama-sama. Nanti saya membuat syairnya, kemudian aransemennya sama Mas Panu sama Pak Elias begitu. keren sekali. Kemudian didukung supporting unit dari umum. Pokoknya semua. Jadi merupakan karya bersama begitu. Dan saya berharap sebuah nanti lagu. karya-karya itu akan bermunculan dengan sendirinya ya. Jadi teman-teman itu silakan yang punya talenta silakan keluarkan saja. Ada yang punya talenta fotografi, kita bikin fotografi yang bagus, Sediain kita ya, Pak. video yang bagus. Kita sarana prasarana kita dukung lah, kita Ya, baik. dukung. Kemudian kalau ada hal-hal yang lain misalnya podcast ini kan termasuk Ya, suatu inovasi yang keren ya, dan sekali, ini Pak. harus berjalan terus. Ya. Jangan berhenti di suatu tempat, berhenti di suatu titik, tapi kan berjalan terus karena tugas kita itu kan semakin ada terus Ya, toh, benar, Pak. tidak pernah berhenti. Ya, Benar nah sekali. kita selalu mengikuti itu dan kita mensosialisasikan kepada masyarakat ini loh KPPN, tugas pokok fungsinya KPPN. KPPN ini punya peran yang strategis sebagai bendahara umum negara. Nah, orang-orang kan nggak tahu itu. Ya, Wah, benar. banyak nggak tahu bendahara umum negara itu siapa. Ya, padahal yang tahunya bendahara itu mungkin ke Menteri Keuangan saja. Nah, padahal kita adalah perwakilan Menteri Keuangan di daerah. betul sekali. Iya, betul. Nah, kita itu memperkenalkan KPPN kepada masyarakat luas, peran kita sebagai bendahara umum Di negara. daerah. Iya, betul Benar. begitu. Iya. Nah, apakah Bapak boleh nggak kasih suatu kesan dan pesan kepada kami nih Pak yang ada di KPPN Luwu untuk kedepannya baiknya gimana Pak? Boleh Pak? Ya, oke ya. Untuk pesan-pesan KPPN Luwu saya ceritakan dulu ya Pak. KPPN Luwu ini cukup dibilang kecil juga tidak ya, beban kerjanya Iya, cukup Pak. besar juga sedang lah. Nah, kita melayani 62 satker yang tersebar di 3 kabupaten ya. Baik Pak. Jadi pesan-pesan saya untuk teman-teman KPPN Luwu dengan pegawai yang minimalis ini, yang pertama adalah tetap menjaga kekompakan dalam melaksanakan tugas ya. Baik. Kemudian tetap berkinerja baik ya bagi pribadi maupun bagi organisasi ya. Baik Pak. Kemudian tetap mengembangkan kompetensi ya, kompetensi karena di perbendaharaan ini selalu berubah. Kalau kita tidak berubah ya akan tergilas dengan perubahan itu Jadi sendiri. harus adaptasi ya Pak. Iya, kita harus adaptasi, kita harus perubahan menyesuaikan. zaman. Iya, karena ya itu tadi, kalau tidak berubah ya kita akan ketinggalan Ketinggalan, gitu. benar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus
meningkatkan pendidikan. Jadi kalau yang D1 ke D3, kalau D3 ya kalau ke S1 kemudian S2, kalau bisa ke S2 ke S3. Nah, begitu. Sanggup ya. Iya, Harus. pokoknya belajar itu kan tidak terbatas ya, tidak terbatas ya. Nah, untuk menunjang kompetensi dan karir kita harus ditunjang dengan pendidikan yang tinggi. Ya minimal S1. Jadi Mas Pandi D3 harus S1 nanti. Iya, Pak. Kalau S1 kalau berkesempatan ada S2 ikut S2 begitu. Baik, Pak, siap. Nanti kan menggantikan kami yang sudah tua ini kan begitu ya. Mudah-mudahan kan penerus. Iya, begitu. Kemudian yang ketiga tetap menjaga ya, kita punya nilai-nilai Kementerian Keuangan ya, IPSPK ya, integritas, profesionalisme, sinergi, kemudian pelayanan, kesempurnaan kita internalisasi dan kita implementasikan dalam melaksanakan tugas sehari-hari ya. Kemudian jangan takut berkarir ya. Harus kita kejar karir itu karena nanti kedepannya bekerja itu sudah semakin fleksibel juga ya. Jadi misalnya nanti WFA ya. Iya, WFA ada, work from anywhere juga nanti akan ada. Jadi silakan berkarir, kesempatan selalu ada. Kemudian tetap yang terakhir adalah kita tetap berkomunikasi bermanfaat bagi masyarakat lingkungan di sekitar KPPN ini. Kemudian silakan Anda tetap menjaga kehappyan teman-teman ya melalui olahraga ya kan, olahraga main banyak volley, sekali. Sering sekali main volley, mau main futsal, sampai heran bulu tangkis ya. Sini kayaknya Pak gemar olahraga semua. Iya, dan itu kan salah satu membuat kita happy ya. Kalau sudah happy kan nanti kan bekerja ya enak saja. Iya, begitu. Terus nanti ada yang punya hobi-hobi yang lain, traveling, hobi apalagi tamasya, kemudian hobi yang lainnya fotografi ya. Silakan talenta terus digali sehingga itu membuat nyaman di Luwuk ini. Nah, itu Anda akan berkesan pada saat kita pindah. Oh, ternyata di Luwuk kita membuat nyaman dan rasa kangen begitu. Iya. Selalu bersama-sama ya Pak. Iya. Betul. Oke. Oke, sudah tidak terasa ya Pak. Ya, Ternyata terasa sudah ya. 40 menit lebih Pak kita berbincang-bincang. Tidak terasa 40 menit ya, 40 menit. Saya kira baru 20 menit ya terasa. Nanti saya pokoknya siap saja menjadi narasumber, mau masalah tupoksi kita, mau masalah keren. masalah yang begini yang di luar tupoksi kita, masa karir misalnya, masalah apa saja saya siap. Oke. Ya, nanti pokoknya saya wajibkan seluruh KPPN Luwuk itu harus bisa menjadi narasumber dan menjadi host. Itu wajib. Siapapun juga. Jadi nanti keluar dari KPPN, jadi nanti keluar di KPPN Luwuk, wah bukan, ternyata di KPPN Luwuk bukan dari kampungan nih. Ya, saya pengennya begitu. Udah banyak bisa. Iya, oke begitu. Ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya Pak. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Puji karena sudah menyempatkan waktu untuk bahasa kali ini Pak. Jadi semoga apa yang sudah Bapak ceritakan tentang pengalaman, ilmu, begitunya dapat bermanfaat bagi kami nih Pak, para ASN muda untuk kedepannya dalam berkarir ya Pak. Oh iya, saya juga terima kasih sekali kepada pemirsa semua. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan dan kita tetap sehat dan semangat ya, harus semangat. Iya, karena DPB handal dimanapun berada. Iya. Siap. Oke. Tak lupa juga saya ingatkan kepada Totusus sekalian, jangan lupa like, subscribe, and share kepada Totusus yang lainnya supaya dapat berbagi ilmu dan pengalaman dari seorang Pak Puji. Mungkin dan juga jangan lupa nonton episode selanjutnya. Cukup sekian mungkin ya Pak. Iya, oke. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih sekali. Bye. Bye. Sampai ketemu.